Dan Netflix memang love and hate relationship ya sejak awal. Tapi kita akan membahas lebih umum lagi saudara. Kalau bicara koneksi nih, bukan hanya koneksi tadi soal streaming Netflix ketika Anda rebahan nonton film. Tapi koneksi ini penting sekali di pandemi. Anda sekarang WFH atau anak Anda school from home, yang penting adalah koneksi. Nah kalau bicara koneksi dan juga komunikasi saat pandemi ini, di awal tahun WhatsApp salah satu aplikasi penyedia layanan pesan memberi pengumuman kepada para penggunanya kalau mereka punya kebijakan baru soal data. Ternyata ini bikin masyarakat Indonesia ketar-ketir nih dengan pengumuman baru dari WhatsApp ini. Pagi ini kita akan bahas saudara soal WhatsApp. Jadi kita akan tunjukkan apa sih yang diubah oleh WhatsApp. Kalau Anda pengguna WhatsApp, pekan lalu pasti Anda menerima notifikasi di aplikasi Anda ada term and condition baru di layanan pesan WhatsApp. Nah ketentuan ini tertulis kalau Anda mengetik atau mengetuk kata setuju, maka ketentuan dan kebijakan privasi baru akan berlaku pada 8 Februari 2021. Ini adalah poin-poin yang membuat pelanggan cukup khawatir. Kalau kita lihat poin pertama dan kedua, menyerahkan data ke Facebook dan pemrosesan data pengguna. Ini apa sih? Jadi kalau kita tahu Facebook dan WhatsApp ini satu perusahaan. Jadi nanti WhatsApp akan menyerahkan datanya ke Facebook. Misalnya nih data Anda aktivitas buka WhatsApp jam berapa sih? Lalu juga jaringan internet yang Anda gunakan apa sih? Apa sih merek ponsel Anda? Nah tapi sebenarnya kalau melihat di tahun 2016 sebenarnya WhatsApp ini sudah punya aturan yang disepakati oleh penggunanya. WhatsApp ini bisa mengetahui alamat IP para pengguna WhatsApp. Tapi kalau dilihat secara detail kebijakan yang baru, data-data yang bisa diintip WhatsApp ini sebenarnya lebih detail. Seperti tadi merek ponsel, nah lalu juga jam berapa sih Anda biasanya beraktivitas. Dan juga yang cukup jadi tanda perhatian adalah lokasi Anda ada berada di mana saat itu. Itu yang jadi khawatiran oleh para pengguna WhatsApp. Nah poin ketiga, komunikasi dengan pemilik akun bisnis. Kan kita tahu sekarang WhatsApp ada yang umum, ada juga WhatsApp for Business. Misalnya Anda pengguna WhatsApp biasa, tapi Anda chat dengan orang yang ternyata menggunakan akun bisnisnya WhatsApp. Nantinya komunikasi Anda dengan pengguna WhatsApp for Business ini bisa diberikan ke pihak ketiga dengan alasan kepentingan bisnis. Lalu akhirnya WhatsApp menanggapi nih karena cukup ketar-ketir kan ya WhatsApp. Akhirnya mereka mengklarifikasi dan menanggapi apa sih sebenarnya aturan-aturan baru dari term and condition dari WhatsApp. Sebenarnya kalau ngelihat dari yang terjadi seminggu ini nih, ada yang biasa aja sebenarnya nanggapin, ya udahlah apa sih data saya juga nggak penting-penting amat. Tapi ada juga yang ternyata panik, akhirnya pindah lalu uninstall WhatsApp. Nah ini akhirnya pihak WhatsApp mengklarifikasi soal kebijakan baru mereka. Bahwa WhatsApp dan juga Facebook ini tidak bisa menyimpan pesan dan telepon Anda. Lalu juga tidak bisa melihat pesan dan telepon, lalu tidak akan membagi kontak ke Facebook. Grup bersifat pribadi, penting ya, grup bersifat pribadi, dan WhatsApp tidak bisa melihat lokasi. Bingung karena kok ternyata term conditionnya kayaknya ketulis deh bahwa WhatsApp nanti bisa ngelihat lokasi di mana penggunanya. Sebenarnya kalau dibaca emang term condition ini panjang sekali saudara. Jadi kalau mau baca satu-satu ini ya kebiasaan orang Indonesia juga malas baca. Kalau dibaca detail sebenarnya di kebijakan baru term conditionnya WhatsApp ini WhatsApp tetap menawarkan adanya enkripsi end to end. Berarti WhatsApp dan pihak ketiga tidak bisa membaca. Nah itu juga harus garis bawahi oleh Anda pengguna WhatsApp. Nah, klarifikasi ini muncul sebenarnya pasca adanya migrasi dari pengguna WhatsApp ke layanan pesan lain. Jadi, kalau Anda kebingungan, sebenarnya term condition baru yang disampaikan oleh WhatsApp ini adalah untuk WhatsApp for Business. Jadi mereka yang menggunakan WhatsApp for Business dan menggunakan pihak ketiga alias yang berbayar. Kalau WhatsApp for Business yang gratis tetap tidak menggunakan term condition yang baru.
Meski sebenarnya tetap harus hati-hati karena tetap ada potensi percakapan Anda bisa disadap misalnya melalui jaringan WiFi umum. Pun beberapa hari terakhir ini ada beberapa laporan di media sosial yang bilang bahwa mereka tiba-tiba dapat WhatsApp dari yang mengakunya kasir suatu minimarket dan menawarkan voucher. Loh aneh kan, kok bisa sih dapat nomor itu? Itu juga harus hati-hati saudara karena Anda sebagai pengguna jangan sampai terjebak dengan penipuan-penipuan seperti itu yang menggunakan nomor Anda melalui WhatsApp. Lalu dua layanan apa sih yang akhirnya kecipratan untung dari aturan baru WhatsApp ini? Jadi ada dua nih saudara, ada Telegram dan juga ada Signal. Kita bahas dulu Telegram. Dalam 3 hari terakhir ketika WhatsApp akhirnya mengumumkan term and condition barunya, ada 25 juta pengguna baru di Telegram dalam 3 hari. Lalu pengguna aktifnya naik menjadi 500 juta dan 38% pengguna baru berasal dari Asia. Halo Indonesia, ini salah satunya. Nah, karena kalau ngelihat di Telegram, kalau Anda punya Telegram, biasanya dia akan menginfokan nih siapa-siapa di kontak Anda yang menjadi pengguna baru di Telegram. Nah, ini biasanya akan muncul di notifikasi Telegram atau aplikasi Telegram Anda. 38% berasal dari Asia. Sementara Signal 8,8 juta unduhan datang dalam sepekan. Ini kalau dihitung sejak pekan lalu ketika WhatsApp mengumumkan term condition baru. Dengan kenaikan tertinggi ada di India dari 12.000 pengguna menjadi 2,7 juta pengguna karena mereka merasa khawatir. Sebenarnya menarik kalau bahas Signal karena pendirinya Brian Acton ini adalah pendiri WhatsApp dulu yang akhirnya keluar dari WhatsApp di 2017, 3 tahun setelah WhatsApp diakuisisi Facebook. Jadi Brian nih sebenarnya nggak sepakat dengan rencana Facebook memonetisasi atau menghasilkan uang dari WhatsApp. Akhirnya dia keluar dan membuat aplikasi baru yaitu Signal. Firma riset aplikasi app yaitu Any juga melaporkan bahwa ada penurunan peringkat unduhan di Amerika Serikat dan juga Inggris untuk di WhatsApp. Sementara kalau di Indonesia sebenarnya 83% pengguna internet di Indonesia ini pakainya WA. Jadi sebenarnya apakah akan berpengaruh cukup besar term on condition baru ini masih kita harus lihat ya saudara. Nah, Sapa Indonesia Pagi masih akan kembali bersama Timothy Marbun dan Bayu Sutiono dengan informasi menarik lainnya. Jangan kemana-mana.